Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam kanal Kestau TV. Kali ini kita akan mencoba mengulas terkait dengan program-program strategis dari calon kepala daerah terpilih Kota Balikpapan. Sahabat Kestau TV tentu sudah mengetahui bahwa pemilihan kepala daerah di Kota Balikpapan dipastikan dimenangkan oleh pasangan calon tunggal Rahmat Masud Thohari Aziz. Dari data sementara versi perhitungan cepat ataupun real count Sirekap KPU Kota Balikpapan, hingga hari ini pergerakan suara yang dikoleksi oleh Rahmat Masud Thohari Aziz sudah ada di kisaran 60%, sehingga bisa dipastikan 4 tahun ke depan Kota Balikpapan akan dipimpin oleh pemimpin baru kita, Pak Rahmat Masud, dan wakilnya Thohari Aziz. Namun kali ini kita akan fokus pada apa yang menjadi janji-janji kampanye pasangan Rahmat Masud Thohari Aziz ketika keduanya akan memimpin kota kita 4 tahun ke depan. Tentu kita sebagai pemilih yang cerdas akan menjadikan visi, misi, dan program strategis pasangan calon menjadi dasar bagi kita untuk memilih, bukan karena figurnya, tetapi lebih pada bobot visi, misi, dan program. Dari sekian banyak program strategis yang telah disampaikan pada debat publik, kita telah mendapatkan insight dari keduanya bahwa cukup banyak program-program di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, lingkungan, sosial ekonomi, dan seterusnya. Namun kali ini kita akan lebih fokus menyoroti terkait dengan revitalisasi Perusda yang menjadi concern dari pasangan calon Rahmat Masud dan Thohari Aziz. Karena kita mengetahui bahwa Rahmat Masud sebagai calon wali kota dan saat ini masih menjabat sebagai wakil wali kota berlatar belakang pengusaha. Manakala Rahmat Masud masuk ke jajaran birokrasi di pemerintahan mendampingi Pak Rizal Effendi sebagai wali kota, publik memiliki ekspektasi yang besar agar kemampuan dalam meraih pundi rupiah dengan latar belakangnya sebagai pengusaha itu bisa terimplementasikan di pemerintahan melalui Perusda yang dimiliki oleh pemerintah Kota Balikpapan. Ya, walaupun pada akhirnya beberapa ide yang telah digagas oleh Rahmat Masud ternyata pada 5 tahun terakhir beliau menjabat wakil wali kota belum ada yang bisa direalisasikan. Ada 2 ide yang masih saya ingat yang menjadi konsep untuk menggerakkan PAD Balikpapan. Ada 2 perusda yang digagas oleh Wawali Rahmat Masud pada periode pertama sebagai wakil wali kota. Yang pertama adalah Perusda Pergudangan atau peti kemas. Yang kedua adalah mengoperasionalkan kembali eks Pelabuhan Somber. Namun hingga penghujung jabatan di periode pertama sebagai wakil wali kota, ya, 2 gagasan tersebut masih belum bisa direalisasikan. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat mengapa keduanya masih belum bisa juga
realisasikan. Yang menjadi faktor penghambat terbesar adalah perizinan, karena perizinannya harus mengurus sampai ke kementerian di pemerintahan pusat. Nah, ini yang menarik, di pemerintahan baru nanti pasangan Rahmat dan Thohari akan membentuk entitas baru, Perusda. Perusda apa saja? Ya, yang pertama adalah Perusda Pergudangan. Nah, mungkin ini menjadi keinginan untuk menjawab janji sebelumnya yang masih belum terrealisasi dan akan dieksekusi ketika Pak Rahmat Masud telah menjadi wakil wali kota. Yang kedua adalah Perusda Pasar. Perusda ini juga sudah menjadi wacana yang cukup lama dan kemungkinan akan dieksekusi di pemerintahan Pak Rahmat Masud saat ini. Yang ketiga adalah Perusda Gas. Ya, kalau melihat Perusda ini ada kaitannya dengan entitas bisnis Pak Rahmat sebagai personal yang memang bergerak di sektor minyak dan gas. Kemudian Perusda Parkir. Ini juga sudah lama menjadi wacana publik karena memang cukup banyak kehilangan potensi parkir karena pengelolaan parkir yang dikelola secara informal oleh masyarakat. Selanjutnya adalah Perusda Perdagangan dan yang terakhir adalah Perusda Pelabuhan. Ini juga menjadi jawaban terkait dengan keinginan Pak Rahmat Masud untuk membangun pelabuhan Ek Somber. Nah, dari sekian banyak entitas Perusda baru yang akan dibangun, tentu nanti akan muncul pertanyaan. Ya, dalam kondisi APBD yang defisit, tentu kita berharap dana-dana hibah yang nanti akan dialokasikan untuk pembentukan Perusda baru itu justru jangan sampai menjadi beban bagi APBD. Nah, tentu juga ini akan menjadi peluang bagi profesional baik di kota Balikpapan ataupun di luar kota Balikpapan untuk mengisi posisi direksi termasuk rekrutmen SDM di sejumlah Perusda ini. Tentu kita ingin mengawal apa yang menjadi komitmen Pak Rahmat Masud dan Pak Thohari dalam debat publik. Mereka akan menempatkan orang-orang yang profesional di Perusda yang akan dibentuk nanti. Memang tidak gampang, saya kira kita juga sudah banyak mendapatkan contoh gambaran dari sejumlah daerah termasuk Provinsi Kaltim di mana beberapa perusdanya juga dalam kondisi sakaratul maut, bahkan ada yang bukan terindikasi lagi sudah dipastikan terjerat kasus hukum karena kepengurusan di salah satu perusda. Tentu kita berharap perusda yang akan dibangun ini sesuai dengan tujuannya, yakni untuk memberikan kontribusi terhadap PAD Kota Balikpapan. Ya sebetulnya bagus, ini bagian dari kreativitas pemerintah daerah dalam hal untuk meningkatkan PAD melalui pembentukan entitas baru perusahaan daerah. Mudah-mudahan perusda yang akan dibangun ini ada track, ya, waktunya memang pendek, hanya 3,5 sampai 4 tahun. Ya kita lihat nanti bagaimana, apakah apa yang menjadi janji komitmen pasangan calon Rahmat Thohari terkait dengan revitalisasi perusda ini benar-benar bisa diwujudkan. Dan yang menarik dari komitmen Rahmat dalam debat publik, agaknya ya, kepengurusan perusda sekarang atau pada level manajemen direksi tampaknya ini akan selesai karena memang Pak Rahmat dalam debat publik menyampaikan dengan tegas tidak akan menempatkan para pensiunan untuk mengisi posisi-posisi di perusda. Dan kita tahu perusda Balikpapan ya memang selama ini diisi oleh ya, pensiunan PNS. Ya PNS atau bukan, tentu kita melihatnya bukan dari sisi itu, tetapi
melihatnya dari sisi profesionalisme dalam berperusahaan. Kita lihat nanti 4 tahun ke depan apakah keinginan dari pasangan calon Pak Rahmat dan Tohari untuk merevitalisasi Porusda apakah berjalan dengan mulus atau terseok-seok. Kita lihat nanti. Saya kira ini yang bisa kita ulas ya. Jangan lupa subscribe, like, dan sebarkan konten-konten di Kestau TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.